dulu itu karena waktu itu sering liatin anak-anak main mobil, jadi saya pengen punya mobil. Punya mobil. Punya mobil. Kan lu, itu cita-cita. Oke, balik lagi di segmen pulang kerja. Pulang kerja. Pulang kerja. Iya, balik lagi bersama kita di sini. Di salah satu divisi yang memang terkenal santai tapi tidak sesantai hidup Anda, oke? Jadi kita di sini ada di Franchise Development, kita akan bicara tentang banyak hal di sini. Kita akan mengupas satu persatu dari Mangga. Mangga maksudnya. Wah, kok mangga? Oke, saya akan perkenalkan dulu timber kita. Oke. Hai, guys. Nama. Hai. Iya, nggak usah dekat. Nggak usah yang santai aja. Santai aja. Oke. Siapa? Perkenalkan nama. Mungkin yang bisa diperkenalkan aja lah. Saya Nata, kelamin laki-laki. Saya lihat kan. Hampir Hampir ya. Saya baru di sini jadi belum ada seragam. ya. Tim Jadi- baru tapi pengalamannya udah Tidak. memang enggak sih. Memang nggak ada. Ya sih cuma basa-basi tadi. Oke, lanjut Pak. Oke, jadi mungkin udah temen kita yang ini udah ya. Siapa namanya? Saya Kakayo. Di sini Mr. Yohan, saya sedikit pemalu. Malu-maluin Waduh. biasanya kan? Biasanya malu-maluin. Waduh. Iya. Malu sekali saya. Last but not least, Ya. partners. Satu ini bisa diperkenalkan, Bapak? Yang lainnya kakak gitu, saya bapak sendiri ya. Saya bapak dari anak-anak saya semua di sini. Nama saya Batra, terima kasih. Sudah. Oke, jadi di sini kita akan bicara tentang banyak hal. Salah satunya adalah sama nggak sih dulu hal yang dipengenin dari kecil sampai sekarang udah gede. Anjir beda. Nah, ini dia yang Iya. kita tunggu-tunggu. Iya. Oke. Iya. Nggak, saya mau nanya dulu nih dari yang di depan saya ada dulu. Oke. Cerita. Nih, Siap. sekarang kan sudah kerja. Dulu pas kecil punya nggak cita-cita sampai di titik ini? Dan dulu kecilnya tuh pengen jadi apa sih sebenarnya? Dulu kecil saya pengen jadi Batman sih. Jujur aja ya. Maksudnya kita jujur aja kan, TK. Ya, benar, Kita benar. ingin jadi superhero. Betul, ya kan? betul. Kita Sama. ingin jadi Batman. Betul. Saya Batman. Betul. Tapi Saya juga. seiring berkembangnya pemikiran saya, Tolol sepertinya. sebenarnya cita-cita itu tolol ya. Jadi selalu ada perubahan lah ya, Ya, perubahan. Jadi kalau ditanya dulu kecil kebayangin nggak sih sampai detik ini? Tidak. Saya ingin jadi Batman dulu. Itu sih kalau saya. Berarti CD-nya di luar. Benar. Ya. Oh. Warna hitam. Iya, baik. Berarti dulu nggak pernah pakai CD celana. Celana Pakai dalam. di dalam. Kan CD di dalam. CD pakai. CD pump. Sini apa tuh sih? Ah, memang tidak jelas. Pakai legging. Ya, berarti kalau misalkan dulu jadi Batman, kalau Batman. misalkan enggak. Kok Batman? Batman. Oke, kalau misalkan dulu jadi Batman, ada nggak yang sedikit nyenggol lah selama kehidupan? Misalkan kan Batman ngapain sih dia? Ada dong. Saya bisa jawab. Pebisnis kan? Tidak. Tidak. Terus? Keluar malam. Iya. Oh, Ya, itu kelelawar yang keluar kena. malam. Itu yang kena. Batman Oke, itu kan oke. kalau ada cahaya, gemerlap cahaya dia datang kan pemanggilan itu. Kita bisa tuh kayak gitu. Jadi nyerempet dikit. Jadi Oke. Dunia ada- malam. Dunia malam? Enggak. Oke. Tidak. Cuma keluar malam. Tentu dia di dunia malam. Jangan diplesetkan keluar. Jangan diarahkan ke sana. Belum pernah juga ngelihat ngalong kan dia belum pernah dia. Nah, Luar biasa. nah sekarang nih Oke. setelah jadi Batman berubah cita-cita dari misalkan dari SD ke SMP atau SMA berubah nggak dari Batman dia jadi Ultraman lah. Nah, begitu sama. Kenapa pikirannya Kan seiring berkembangnya. SD masih Batman. SD awal ya masih Batman. Kemudian sudah mau masuk SMP dokter. Dokter. Oh, udah mulai bener. Hewan. Ya. Dokter. Tungau sih. Oh, ya. Karena kecil kan. Ya, ada tantangannya. Oh ya. SMP saya tidak sempat memikirkan cita-cita sepertinya. Jadi masih di dokter. Masih di dokter sebenarnya. SMA bisnis biasalah pengusaha. Oh, Kan kaya raya kita kan. Ya, benar-benar. Ada kena Batman-Batmannya juga tadi ya.
Batman kan pebisnis juga ya. Ya, benar. Terus kuliah tidak ingin jadi siapa-siapa lah. Yang penting tamat aja ya. Benar. Iya. Tujuan utamanya dulu lah. Menyelesaikan saja. Selesai dulu. Dari awal tidak berambisi apapun. Menyenangkan sekali. Iya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Bagus, Cok. Bisa sensor nanti ya kawannya. Oke. Enggak sih. Kalau misalnya sekarang jadi dokter tungau itu masih ada kepikiran nggak? Mungkin ya berinkarnasi. Karena dulu saya pernah dicari itu. Tapi berantem sama tungau. Cari tungau. Kalian pernah tidak? Kalian pernah nggak? Pernah. Untungnya belum. Saya pernah loh itu Pernah pas kan? ini Saya- duduk di lapangan. Dicari apa? Tungau. Tahu tungau? Nanti ya googling ya. Nanti Googling cari. aja. Kita bisa jelasin loh. Nanti ada gambarnya di bawah nanti. Iya. Ada gambarnya di bawah. Tungau. Jadi Oke. waktu itu saya 1 lawan 9. Benar. Banyak sekali. Banyak sekali. Kayak main futsal. Tungau. 1 lawan 9. Saya hitung tuh 9 karena saya waktu itu suka main di rumput kan. Suka bola gitu-gitu. Jadi Tungaunya. tungau nggak terima mungkin sama saya main di lapangan Ya, Gitu. rumah mereka kan. berantem. Jadi sempat bengkak. Ya lebam lah. Pukul kan. Oke. Nah sekarang ini yang serius nih. Pasti tunggu apa? Nanti ya. Oke, ini yang serius nih. Kira-kira sekarang di posisi yang sekarang ini itu sudah mencerminkan dirinya Mas Nata apa belum? Bahwa saya dulu nih pengen jadi ini loh. Sudah mencerminkan apa yang diinginkan dari dulu. Belum dong jawabannya. Belum. Kenapa? Belum, karena memang ya mungkin ada. Tapi ini serius ya. Iya. Serius. Iya. Kita tadi serius kok. Mau nangis ada di mana nih? Sabar ya. Ini Oh, iya. drama mungkin. Oke. Jadi serius. Belum. Kan yang sedih dia. Serius. Yang sedih dia. Serius ya. Jadi ada karena memang saya suka ngobrol. Jadi mungkin ada nyerempet dikit. Tapi kalau konteks keseluruhannya mungkin belum ya. Belum. Tapi berproses juga kan kita masih muda ya. Benar, Ya kan? Betul. Masih muda kan? Betul. Masih mudanya. Terus Terus ya mungkin itu aja sih. Jadi memang pada akhirnya harus mencintai proses itu. Mungkin entah besok saya bisa jadi sesuatu ya kapanpun itu. Ya, tapi masih ada hal yang harus diperjuangkan ya. Kita bergeser, Anda. Ya dulu saya percaya AC sih. AC Daikin. Enggak gini deh. Enggak. Apa? Dulu SD pernah nggak sih sekolah? Tanya dulu nih. ada sekolah nggak sih? Ada dulu. Ada dulu. ada. Oh, dulu sekarang nggak? Dulu Sekarang. SD 10 tahun. 6. 6. Oh. 7 sih ngulang. Benar serius. Kayaknya. Loh, kok kayaknya Anda yang jalanin gimana? Soalnya waktu masih kecil tuh yang sekolah mama saya. Ya, mama saya yang nyekolahin saya. Nyekolahin. Iya. Nyekolahin itu maksudnya ngasih biaya sekolah. Ya, Tapi yang masuk kelas kan Anda. Iya. Terus ngulang. Iya, ngulang. Di kelas berapa? 1. Di kelas 1. Iya, gara-gara nggak bisa baca. iya, Nah, itu Pak, solusinya Anda nih. kerja di Anemon. Sekarang mau belajar baca dulu apa gimana? coba gratis. Gratis. Coba gratis Iya. loh, 2 kali. Aku mau. Anda mau nyari koornya, bukan belajar bacanya. Jadi dulu pernah TK. Pernah. TK ya di sana ya. TK di sana ada TK apa? Kristen. Nama TK-nya. TK Kristen gitu aja. TKK. Aduh, lupa Mister. Saya nggak tahu namanya. Kayaknya Saverius. Oh, Saverius. TK Saverius. Ini antara bercanda sama serius. Mungkin bisa dicek ya di dinas pendidikan Ya, daerah. ya. kalau ada ya. Saverius. TK Saverius. Nah, karena udah menyambung TK. Ya. TK dulu punya cita-cita nggak? Dari kecil punya cita-cita apa gitu? Mungkin jadi teknisi AC mungkin. Nggak hubungan Daikin tadi dia. Iya kan karena dia bicara AC, kenapa harus ke Daikin? Mungkin teknisi AC atau Dulu bisnis tuh AC? cita-cita saya dulu ya. Hmm. Dulu itu karena waktu itu sering ngeliatin anak-anak main mobil, cita-cita saya, saya pengen punya mobil. Punya mobil. Punya mobil. Kan lu, itu cita-cita. Gak ada deh kayaknya orang yang cita-cita ya berkeinginan oke lah. Waktu itu cita-cita saya belum kepikiran waktu TK itu. Ya, masih main ya, masih main. Makanya kan jadinya Batman kayak gitu-gitu kan jadinya kan ya. Jadi nggak ada kepikiran. TK juga. Tuh. Oh Batman.
Tapi nggak pernah ini ngobrol gitu tentang Batman gitu di sana. Nggak pernah. Dulu itu Babi Man gitu. Pigman. Oh iya. Oh iya, maaf. dulu itu cuman ketemu babi sama kera, kalau lawan tidak. Jarang jadi. Oh iya. Jarang sekali, jarang. Oh iya. Sun Gokong. Iya. Oh berarti cita-citanya jadi Sun Gokong sama Pakai- kayaknya. Pasti dah lah, dia nggak ngerti. Nggak sampai di sana. Nggak nyampe di sana. Sun Gokong. Oh Kerasakti. Ya tahu itu. Nah, itu dah dia. Oh iya, karena dia nyari kitab sucinya ke barat kan, bukan ke timur. Iya. Wow. Iya. Tapi kalau ke timur terus bisa tembus di dia. Iya, dia jadi ketemu mungkin itu yang jadi panutannya. Jadi Iya. kalau dulu nggak punya cita-cita tuh ngambang ini gitu hidupnya apa? Slow aja. Slowly but sure. Slow but sure. Nah, ya. Kan slowly ya salah. Insyaallah. Jadi nggak punya cita-cita. Dulu TK yang nggak punya. Oh, terus SD. naik SD SD. itu karena sering main volley, Mister. Saya pengen jadi Polinya. pemain Bola. bola. Jadi bola pakai Main Pemain voli. Atlet. volley ya. Oke. Jadi netnya. Atlet voli. Terus ada beranjak perubahan. Itu waktu masuk Masuk apa? SD. Kamar. itu. Oh, SD. Setelah beberapa tahun sekolah Terus Sama lagi. pindah ke atlet sepak bola. sepak bola. Iya. Karena suka sepak bola. Saya suka sepak bola. Berarti nggak suka ini lagi, Voli nggak suka lagi. voli lagi. Ya, sejak saya tahu Benci voli. gak suka aja. Oh. Oh, kok gitu? Kenapa? Dia nonton Kenapa emang atlet emang voli. emang nggak suka sama voli atau gimana? Volley Benci? bagus. Oh. Volley bagus. Dia Iya. loncat-loncat dari Iya. sehat. Ya. Oh. Terus kenapa nggak milih? Nggak suka memang sama orang-orangnya? Ya, Apa gimana? nonton nih volley semua Sama bolanya. Oh, sama bolanya nggak suka sama bolanya? Kenapa? Mikasa. Oh, pengennya bola Daikin. Iya. Astaga. Nanti dia servis AC. Oh iya Iya kan? Itu cita-citanya dia. Oh, servis AC. Sepak bola ada bola Daikin. Itu waktu itu ikut turnamen antar kelas. Pernah? Pernah. Antar kelas. Pakai bulu apa? Bulu kudu. Oh, merinding. Setiap besok merinding. Setiap besok merinding. Terus. Oh iya. Ikut turnamen kalah. Oh. Kalah jadi saya percuma saya main badminton kalau kalah. Sejak saat itu nggak pernah mikirin cerita apa? Cita lagi. Nggak pernah mikirin cita lagi. Sabar Kak. Ya nggak pernah mikirin cerita. Tapi keinginan ya, mungkin keinginan. Beda ya sama cita-cita keinginan. Beda. Beda. Keinginan waktu kelas 3 pengen kuliah di Jawa aja. Kelas 3 apa nih? SMP. Oh. SMP. Tapi udah mikir kuliah ya? Ya udah mikir kuliah. Pengen lah tahu tanah Jawa, Iya. pengen kuliah di sana gitu ya. Iya. Itu aja sih Oh, untuk sama- SMP. SMA di mana ya? SMA di Bandung. Jawa Barat, Bandung. Di Bandung. Deket ini katanya deket pantai ya? Ya dekat pantai. Abdi Ratu Kidul. Wah. Ke selatan. Beda. Oh, Beda. Dia hijau, saya black. Gak apa-apa. Aduh, nanti saya potong lah ini lah. Enggak mau Benar. lagi. Biar kelihatan bisa kan. Udah. Dulu. Oh tadi? Dia hijau. Black. Antum Black. Ya. Jadi memang cita-citanya mati sampai di bulu tangkis saja Ya, gitu. bulu tangkis saja. Kalau pas di SMA gitu kan karena ngambil multimedia nggak pernah jadi keinginan apa ya nyolong komputer gitu. Gak pernah sih, soalnya komputer juga rusak. Jadi cita-cita waktu SMA ya, pengen ngebangun komunitas di kampung, di rumah. Karena punya asrama, jadi pengen ngebangun komunitas Daikin. Gak gitu bro. Jadi ngebangun komunitas ini apa? Meja. Teater. Oh. Teater. Ya, teater. Oh, berarti pinter actingnya. Lumayan lah. Oh fake, Nggak pernah. ini fake. Oh, selama ini ternyata ada ketawa itu cuma menghibur kita ya. Apa? Oke, jadi Lanjut. bulu tangkis saja terakhir. Ya, Semua bulu punya cita-cita itu. Nah, Itu aja. ya kalau sekarang serius nih. Ya. Serius. Nah, kalau misalkan sekarang berdiri di tempat ini Duduk. duduk di tempat ini di perusahaan ini sudah nggak mencapai sebagian dari keinginan Anda pas waktu kecil. Ingin misalkan pada saat kecil pengen membahagiakan siapa atau pengen punya uang sekian. Sekarang udah ada nggak di titik itu?
paling pengen punya uang sih. Ya, ngebahagiain orang tua waktu kecil nggak pernah terpikirkan. Belum. Hah? Kenapa? Karena sudah tinggal tidak sama orang tua. Ya, jadi nggak pernah kepikiran mereka. Sedih banget. Nanti kita masukin sound-sound sedih ya, isi air mata. Ya. Sound apa itu? Aduh, sorry. Beda. Mudah. Beda. Jadi Mudah. seenggaknya sudah ada keinginannya. Sudah sedikit tercapai gitu ya. Sudah sedikit ya. Pengen punya uang. Udah punya uang sekarang. Udah. Dari ini deh. Habis. Dari uang yang Mister kumpulin itu dipakai apa deh selama ini? Biasa. Yang ke arah negatif nah. Oh iya. Yang positif kita ada ya enggak Oke. penting. Uang selama ini ya, karena saya punya ngebiayain hidupnya ibu kos. Bayar kos. Bayar kos. Iya. Oh iya. Jadi saya kerja buat ibu kos. Oh. Karena anda ngekos aja sih. Emang kewajiban Anda aja bayar itu. Iya, untuk anda nggak di-share di sana. Iya. Ya, udah segitu aja. Segitu aja, Mister. Oh, kehidupan anda ini ya standar banget ya. Ya, Sesuai lah isi kantong. Bisa gitu ya. Oke, sekarang kita bergeser ya ke geser yo. Pelan. Ayo. Saya manggilnya siapa? Wah, aja wah. Andu. Bapak. Enggak, jangan. Mister aja. Om. Separta. Wah. Cita-cita. Enggak, karena gini, kita kan di sini tidak tahu keinginan seseorang pada saat Kecil. bukan kecil lah. Jadi kita kan lahir di generasi milenial. Jika di bawah generasi milenial, apakah memiliki cita-cita yang sama? Atau gimana? Nah, dulu Mr. Parter punya nggak cita-cita yang memang ya berkeinginan lah dari kecil untuk jadi ini. Karena pada saat itu kan beda kehidupan. Perlu disadari ya. Dari zamannya kakak-kakak saya sampai tahun sebelum 2000 itu cita-cita sama semua. Jadi dokter, jadi guru, jadi karyawan lah istilahnya. Jadi itu profesi itu pasti sama, kecuali tahun 2000 ke atas baru mungkin YouTuber, mungkin vlogger atau apa mungkin baru gitu loh. Nah, Batman lagi. memang Batman sekarang kalau saya dulu tuh memang sama kayak misalnya nggak kepikiran apa gitu, pasti mengidolakan sesuatu gitu. Pengen kan dulu zaman saya kan Satria Baja Hitam tuh. Apa itu? Satria Baja Hitam. Tidak tahu. ya dia Satria Review menurut Satria 125 ya. Iya. Satria Baja Hitam Satria saya Baja tahu. Jadi mengidolakan itu punya pedangnya buat, bukan beli ya, buat pedangnya. Ya, kayak gitu-gitu lah modelnya aja. Topengnya punya buat pedang dan segala macam. Jadi TK itu. TK mengidolakan seseorang sesuatu, jadi pengen jadi kayak gitu kan udah wajar tuh ya, udah pasti wajar ya. Beranjak ke SD, saya pengen jadi pilot. Nah, kok bisanya ini yang penting. Karena saya tuh pengen terbang, pengen ada di pesawat. Kita nggak pernah nih, kita kan keuangan amat sangat tidak punya dulu ya. Krismon lagi itu udah pengen menikah. Lihat pesawat di atas gimana rasanya terbang, kok enak banget kayaknya terbang di atas gitu. Pengen ngelihat dari sisi lain tuh dunia tuh kayak gimana di bawah gitu. Ingin melayang. Nah, ingin melayang. Kenapa enggak Batman? Batman nggak bisa terbang. Superman dong yang bisa. Tolol emang. Kalau Pigman tadi mungkin Pigman tadi itu mungkin bisa ya. Gitu. Jadi tapi seiring juga jalan SD, SMP mengikis ya, hilang karena setelah kita tahu ternyata tanggung jawabnya bawa orang, tabrakan, kecelakaan, jadi kita kayaknya diurungkan saja niat ini untuk kita menjadi pilot, walaupun nggak semua ya pilot. Realistis. Ya realistis kan, makanya takut nih gitu, karena sendiri takut karena memang nggak punya skill di situ juga kan, makanya takut gitu. Ya udah nggak salah gitu. Lama kelamaan suka di dunia seni, karena bapak kan orang seni. Jadi pengen tuh suka gambar, sukalah di dunia seni untuk melanjutkan apa yang bapak udah turunkan gitu loh. Jadi mulai gambar, mulai ikut lomba-lomba segala macam. Akhirnya kandas juga karena memang passionnya nggak di situ ternyata. Nggak di situ aja, nggak, maksudnya udah dicoba ternyata ya
Apalagi ada yang lebih bagus daripada kita ngelihatnya. Wah, sudahlah kita. Sudahlah gitu. Apa itu gambarannya? Kalau sebenarnya hasilnya sudah bagus. Iya, jadi menurut saya itu udah bagus. Cuma memang kemarin lomba antar sekolah itu sampai tingkat Kota Madya. Saya mewakili Denpasar SD saya. Itu sampai di tingkat Kodia itu kalah lawan yang lainnya. Itu yang nyebabin waduh kayaknya enggak gini langsung ini gitu. Terus lama-kelamaan berubah. Terakhir memang pengen banyak uang aja. Banyak uang aja pengen. Karena kita tahu banyak uang itu bisa mewujudkan semuanya. Benar. Apapun mau sekolah lagi, mau nikah, mau apa, punya banyak uang pasti bisa gitu. Beli calon. Beli calon. Iya, beli. Isin quotes-nya. Gitu sih kalau saya sih itu yang cita-cita yang sampai sekarang sih masih pengen gimana caranya kalau kayak kata orang-orang di luar tuh pengeluaran kita tuh lebih kecil daripada pendapatan kita. Jadi kita tuh bisa memenuhi semua kebutuhan kita gitu. Kebutuhan kita lebih besar lah pemasukan kita gitu. Jadi bisa nabung, bisa segala macam gitu. Sampai mencapai apa yang namanya financial freedom, financial kebebasan finansial. Hal yang memang ya sedikit tidaknya berpengaruh dari pengeluaran ya. Pengeluaran juga dipengaruhi. Nah, kehidupan kan berubah nih. Nah, dari teman-teman semua nih bisa nggak sih mempetakan kayak yang mana yang namanya keinginan, yang mana kebutuhan? Karena kan kita bahkan keinginan kita pun tuh menjadi kebutuhan kita saat ini, ya kan? Nah, jadi teman-teman ini sudah berpenghasilan, sudah memiliki uang yang ya bisa dibilang cukuplah untuk memenuhi kebutuhan secara pribadi ya di kehidupan. Nah, bisa nggak kalau dari Mr. Rata deh, gimana caranya untuk tahu ini kebutuhan saya nih, nah ini keinginan saya, gimana caranya? Sebenarnya membedakan kebutuhan keinginan itu kan tipis banget ya. Benar. Manusia lagi. Jadi kita berbicara cita-cita memang tidak ada yang cukup dari manusia ini kan, ya kan? Iya, berubah terus. Nah, begitupun kebutuhan dan keinginan itu akan ada selalu yang berubah. Dalam artian, semisal saya kuliah saya tidak butuh gadget yang oke nih. Ternyata di zaman ini saya butuh gadget yang oke. Jadi mungkin pada saat itu sifatnya keinginan, tapi saat ini itu sifatnya kebutuhan segala macam. Nah, kalau ditanyakan apakah bisa memetakan sih, saya selalu berusaha memetakan itu ya, menimbang-nimbang, mengkomparasikan, maksudnya kayak seberapa urgent sih saya butuh ini, karena kan seperti tadi yang dikatakan Mr. Pak, itu duit kita sedikit. Iya. Kalau duit kita banyak ya saya beli semua. Seperti itu jawaban saya. Iya sih, berarti kita bukannya bingung ke keinginan kebutuhannya, lebih uangnya nggak ada ya. Itu maksud saya. Uangnya nggak ada ya. Super sekali ya. Sahabat-sahabatku yang tapi kan saat kita memiliki uang kan ya agak telah, apalagi toko hijau sebelahan sama banking, orange check out. Nah, tapi sejauh ini ada nggak yang kira-kira misalnya pengeluarannya itu akhirnya disesali? Mungkin ya sampai saat ini pembelian bodoh ya jadinya. Contohnya ada mungkin beberapa kayak voucher Red Door. Tidak. Saya pernah beli barang dan itu kan karena saya memang di rumah saya diberikan pandangan bahwa AC ini merusak lapisan ozon. Jadi rumah kaca. Saya dibuatkan rumah yang gimana caranya angin bisa lalu lalang lah. Dibuka semua. Jadi ya tidak. Jadi biar kita aman. Nah, pada saat saya pindah ke Denpasar, misalkanlah panasnya dunia neraka Kota Madya ini kan. Ya. Dibarengi dengan iklan TikTok AC Mini. Wah, iya lagi. Jadi so ini nggak ada pengeluaran yang disali lagi ya. Nah, bisa dimakan. Pernah nggak punya keinginan dan kebutuhan yang menjadi satu? Jarang sih. Anda nggak punya kebutuhan apa nggak punya keinginan sih sebenarnya? Saya bingung punya saya. Kebutuhan. Banyak kebutuhan, keinginan ya. Keinginan dulu. Ya, bebas. Keinginan kemarin itu sempat ini yang beli tab itu ya. Tab. Setelah saya beli dan pakai, tapi produktivitas berkurang. Dan tujuan awal kan pengen beli
untuk buat sesuatu, tapi berkurang dari situ belajar. Berarti saya kalau ingin sesuatu harus punya persiapan dulu nih. Apa yang menjadi dasar untuk saya beli itu. Dan kalau soal kebutuhan, banyak sih. Menyesal banyak. Apa? Beli apa? Beli apa ya kemarin? Wah, sendiri kan? Enggak. Oh iya, nggak penting-penting banget lah. Orang sendiri ngapain? Buat apa? Beli apa? Ini Kemarin beli ini. odol. Enggak, apa ya kemarin namanya tuh? Apa? Apa ini nih? Rokok. Oh ya, rokok. Kasih sabar. Oh iya, adalah. Ternyata banyak sekali pengeluarannya untuk rokok itu. Padahal tidak ada manfaat. Jadi tenang sih, cuman untuk plus-plusnya nggak ada sih. Plus. Apa rokok buat tenang? Oh, saya nggak ngerokok. Itu yang buat saya ngapain sih beli lagi? Udahlah. Kalau minta. Ini adalah perokok berat ya. Memberatkan teman. Kalau ada ya beli, kalau nggak ada ya udah. Akhirnya punya pemikiran jadi gitu. Berarti saat ini bisa mengurangi kebutuhan akan rokok. Udah mulai sejak sakit. Oh iya dari saat itu ada. Jadi bukan duit alasannya. Ya sakit ya, emang. Kalau nggak sakit berarti lanjut berarti kayaknya. Tetap berkurang. Oke. Ya mesti kita bela. Jadi ada nggak pengeluaran Anda yang disesali saat ini selain rokok deh? Maksudnya beli apa gitu? Nggak ada. Misalkan micet Anda buka gitu sengaja. Order di micet apa gitu nggak ada. Biasa sih yang gitu. Nggak, udah biasa yang kayak gitu. Nggak biasa. Oh nggak biasa. Jelasin dong. Saya kan dengarnya udah biasa. Nggak biasa. Nggak biasa. Tapi nggak pernah ada yang disesali. Yang biasanya Telegram. Nggak biasa juga. Nggak ada juga. Nggak ada. Apa itu Telegram? Oh iya, HP-nya sudah punya pada berarti Anda memang nggak suka Telegram? Nggak suka. Ya, sama yang buat juga nggak suka? Bukan. Memang penyimpanan saya tidak cukup. Oh gitu. Saya kira Anda benci Telegram. Xiaomi buat HP mahal-mahal. Ya. Penyimpanan sedikit. Berarti Anda nggak suka Xiaomi berarti? Benci produk Xiaomi berarti? Penyimpanannya aja. Penyimpanannya. Ini yang nonton orang Xiaomi loh nih. Ada yang bicara, ada yang mau kalian masukkan saja tadi. Iya, masukkan saja. Ini akan diupload dan dipublikasikan. Ada masukan ada untuk orang Xiaomi. Xiaomi lebih produktif lagi. Apa? Xiaomi itu bagus, sudah membantu saya selama 5 tahun. Xiaomi lebih baik dari yang lainnya. Oke. Bisa di endorse. Xiaomi nanti di sini ada. Dan ya, oke sudah. Sudah itu aja sih. Tidak ada lagi. Nggak ada sih misalnya. Berarti Anda punya uang sekarang? Hah? Banyak. Banyak banget. Wah. Amin. Saya bagi-bagi ke hiburan. Hiburan apa? Wanita. Hiburan kok nunjuk saya. Bukan wanita, hiburan. Iya, wanita sih. Maksudnya mereka juga butuh kan, jadi kita harus berbagi. Oke. Itu aja sih. Itu aja ya. Separtan nih. Karena pengalamannya lebih banyak kan. Oh, enggak juga. Speechless saya nih. Pengalaman. Dari sebelum Mister sekarang sebelum berkeluarga. Sebelum punya penghasilan tetap. Pasti kan ada gonjang-ganjingnya anak muda ya. Pernah nggak Mister salah beli? Bukan salah beli ya. Jadi kita nggak tahu nih, ini pengen aja nih apa memang butuh. Pernah nggak pada saat muda dan saat berkeluarga sekarang juga? Kalau pengen sama butuh kan pasti beda ya. Pengen itu nggak berdasarkan logika, butuh baru ada logikanya. Benar. Kalau pengen tuh ya pengen aja, pengen beli ini dulu tuh saya sebelum menikah memang dijadwalkan ada setiap bulan itu beli sesuatu di Tokopedia waktu kemarin ya. Tokopedia bisa di endorse. Tokopedia waktu itu memang beli apa bulan ini biar bisa beli gitu. Pokoknya ada aja beli gelang, beli apalah barang-barang yang tidak sangat perlu hilang pun tidak apa-apa gitu ya, tidak useful 50.000, 30.000 yang penting ada beli aja gitu dulu kalau gitu ya. Pokoknya setiap bulan tuh ada aja, kalau nggak beli kayaknya kurangnya ngapain ya duitnya gitu belum nikah.
Setelah nikah pasti ada porsi-porsinya untuk keluarga beda, untuk sendiri beda. Tapi selama ini saya lebih mementingkan fungsi daripada pengennya saya apa gitu. Misalkan pengen nih, wah kan lagi ngetren iPhone gitu misalkan. Lebih saya pikir tuh lebih ke kayaknya handphone sama aja deh, yang penting fungsinya apa sekarang gitu. Ya, fungsinya fungsi lebih dari handphone tuh apa? Misalkan handphone itu dengan handphone A dengan B itu nggak ada NFC-nya. Nggak ada NFC-nya. Yaudah pilih ini aja daripada itu. Walaupun itu iPhone yang bagus gitu, tapi nggak ada NFC-nya. Yang buat apa gitu? Saya lebih cari fiturnya. Gitu. Masih ada gunanya saat saya beli. Kalau dulu, jelas tidak ada. Tidak ada otaknya belanja dulu. Yang penting uang keluar. Penting belanja. Karena memang kan kalau muda ya teman-teman juga pasti ngerasain sendiri punya uang sekian buat apa ya gitu. Ya. Apa ya biar nggak jadi barang, pikir saya waktu itu biar nggak jadi barang yang nggak berguna. Saya beli barang padahal nggak berguna juga. Paham ya maksudnya? Saya biar ada bentuknya nih. Biar ada bentuknya aja gitu, biar ada bentuknya gitu. Biar kelihatan ada barangnya gitu. Walaupun tidak berguna gitu. Artinya sekarang pertimbangannya lebih matang ya. Betul. Lebih matang karena pengambilan keputusan saat ini itu apakah ada pengaruh dari orang lain juga sampai pengeluaran itu harus dimatangkan lah. Ya, kalau di rumah saya untuk ngurus keuangan tuh saya, bukan istri. Jadi saya ngurus keuangan semuanya. Jadi bayar segala macam, uang tuh drop ke saya semua, baru saya melakukan pembayaran dulu. Beli apa itu atas dari transferan saya gitu. Jadi semua itu pasti diobrolin. Kalau kita udah punya istri, udah punya keluarga, pasti diobrolin mau beli gini yuk gitu. Mau beli lemari yuk gitu misalnya, lebih kasur baru yuk gitu misalnya. Kenapa tuh harus hari ini, taruh di mana dan segala macam, pertimbangannya pasti banyak sebelum membeli. Gitu. Memang umur tidak bisa berbohong ya. Masih muda. Pemikiran yang kita tahu gitu ya. Masih muda saya. Masih muda saya. Ya aja dulu lah. Iya kan. Anda juga pernah gitu kan? Apanya? Yang kemarin beli kasur nggak jadi? Kasur. Emang nggak ada kasur? Ya kan nggak tahu kan ada yang beli. Nggak jadi Nggak beli kasur kan? Nggak jadi beli kasur. Sekarang udah ada kasurnya? Nggak ada juga. Tidak. Jadi kan Anda pernah berpikiran seperti itu ya? Ya, oke. Tapi ada yang mau ngomong lagi nih, cita-cita nih, ada. Anda dong. Oh ya, saya. Nanti di segmen selanjutnya saja ya. Oke. Panjang soalnya ini durasinya. Closing statement deh. Ya. Closing statement dari Mr. Partner. Ada nggak pesan untuk kita yang belum berkeluarga, gimana cara manage uang? Maksudnya sekarang kita apa yang perlu kita siapkan nih, apa yang perlu kita matangkan. Nah, kita kasih nih, yang nonton nih belum nikah semua. Soalnya kalau saya kasih statement, nanti pasti ujung-ujungnya statementnya udah ada nih, tinggal nyari uangnya aja, pasti kayak gitu ujung-ujungnya. Pasti kayak gitu kan. Ya. Tapi yang terpenting yang saya pelajari ya, dari saya dulu sendiri sampai sekarang punya itu, yang penting tuh bukan seberapa yang kita dapat, bukan seberapa banyak yang kita dapat, tapi cara ngelolanya sekarang. Cara pengelolaan. Ada level-level mengelola. Kalau di saya ya, kalau mungkin ya teman-teman lain juga punya beberapa teori untuk gini, untuk bisa memanage keuangan. Tapi dari saya, yang pertama yang harus dilakukan adalah hilangkan hutang. Kalau mau manage keuangan, jangan ada hutang sekalipun. Jangan lu berpikir investasi, jangan lu berpikir beli apa sebelum hutang ini nggak ada. Hilangin dulu hutang. Hutang tuh dihilangkan. Dihilangkan. Yang kedua, setelah hutang nggak ada, itu jaminan kesehatan. Harus dibagusin. Diprioritaskan yang kedua. Jadi jangan ngomongin saya mau asuransi ini tapi hutang masih banyak, nggak bisa juga. Setelah ada jaminan kesehatan, baru kita beranjak yang namanya dana darurat. Baru ngomong dana darurat. Kita udah punya asuransi kesehatan, baru ngomongin saya harus punya uang 3 kali dari pengeluaran 1 bulan saya kalau masih lajang. Itu yang paling kecil tuh, biasanya 6 kali dari pengeluaran sebulan yang masih lajang. Yang punya anak 1 itu 9 kali, punya istri 9 kali, punya anak 1 12 kali, sisanya itu 15 kali itu termasuk pengusaha. Itu 15 kali dari pengeluaran bulanan. Jadi hitung pengeluaran bulannya berapa? Kita harus punya 9 kalinya dulu ditabung, jangan lebih segitu aja untuk dana darurat kita. Jadi kita selama 9 bulan udah sip.
gitu. Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa di kerjaan kita gitu misalkan, nah itu dana darurat. Nah, setelah dana darurat ada baru ngomongin investasi, baik itu dari saham, baik rumah, baik emas atau apapun. Jangan dulu ngobrolin soal saya pengen investasi ini padahal hutang masih banyak, jaminan kesehatan belum ada, dan dana darurat belum ada gitu. Itu yang step-step yang saya lakukan, sehingga kalau kita mau ngomongin investasi ini tuh udah aman semuanya. Itu ngelolanya. Jadi untuk bisa kita ada dana daruratnya, ada apanya, harus melakukan kegiatan apa, kerja apa supaya bisa mengcover ini kita. Kerja. Kalau satu nggak cukup, misalkan cari side job. Kalau satu nggak cukup, cari side job. Karena kalaupun pindah ke tempat lain, toh juga satu nggak akan bisa memenuhi ini kita. Gitu. Nggak akan bisa memenuhi ini kita. Nggak akan bisa memenuhi kebutuhan yang harusnya kita tetapkan 1 bulan itu berapa gitu. Kalau kita pindah-pindah kerjanya. Gitu. Kalau menurut saya ya, karena akan sulit lagi misalkan nih saya di Anemon, abis itu udah kayaknya ilmu saya udah cukup di sini, saya mau pindah ke gini lain, belajar lagi sana dari awal lagi, kan sama aja lagi belajar lagi segala macam. Lebih meniti karirnya itu di satu tempat, tapi kalau memang kekurangan di sini ya side jobnya yang harus ditambah. Kreatif lah dengan side job, itu sih dari saya. Super sekali. Proses sangat bagus.